kita sudah mengawali dengan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita sekarang mulai belajar materi kita hari ini, yaitu tentang melukis sudut. Nah, selama ini mungkin kalian sudah mengenal melukis sudut itu, menggambar sudut ya, biasanya istilahnya kalau dengan penggaris dan busur sudah kalian kuasai dengan baik ya, karena sudah diajarkan di tingkat sebelumnya di SD ya. Nah, di SMP kita akan diajari bahwa ternyata menggambar sudut, melukis sudut di sini ya istilahnya, karena itu bisa dengan jangka ya, dengan menggunakan jangka, penggaris dan tentunya dengan alat tulis yang lain ya. Nah, maka untuk itu kalian siapkan peralatan melukis sudut, jangka, penggaris, pensil, busur derajat, itu untuk mengecek ya, hanya untuk ngecek saja betul tidak lukisan yang kalian buat tadi ya. Untuk itu sebelum mulai pembelajaran bisa kalian siapkan dulu ya, seperti yang sudah Bu Novi pernah informasikan waktu kita belajar di sekolah ya. Pembelajaran kita hari ini dengan kompetensi dasar, yaitu sama dengan pertemuan kita minggu yang lalu, yaitu tentang menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kemudian hari ini ya, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa melukis sudut 90 derajat dengan jangka, melukis sudut 60 derajat dengan jangka, membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar, kemudian melukis sudut 45 derajat dengan jangka, dan melukis sudut 30 derajat dengan jangka. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja yang perlu disiapkan tadi Bu Novi sudah menyampaikan, yaitu alat-alat yang digunakan. Di sini ada jangka, kemudian penggaris, busur derajat, dan pensil ya. Oke, sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap, kita mulai dengan melukis sudut yang pertama ya. Nah, sambil kalian menyiapkan alat tulis ya. Nah, mengapa di sini melukis sudut itu hanya 90 derajat, 45, 60 dan 30 yang diajarkan? Ini adalah sudut-sudut istimewa. Mengapa diberi nama sudut istimewa? Ini ada kaitannya dengan nilai trigonometri ya, sinus, kosinus, tangen yang kalian akan pelajari nanti di tingkat selanjutnya, yaitu di SMA ya. Itu alasan mengapa sudut-sudut ini itu diberi nama sudut istimewa, karena rasio perbandingannya itu bisa kita hitung tanpa menggunakan alat bantu ya. Berapa saja nanti akan kita pelajari lebih lanjut di jenjang SMA. Nah, untuk kita lanjutkan lagi ya, sudah siap ya alat tulisnya. Sekarang kita akan memulai melukis sudut 90 derajat. Langkah-langkahnya yaitu: satu, kalian buat garis AB. Kita buat dulu garis AB, panjangnya berapa? Panjangnya bebas ya. Terserah kalian mau membuat panjang garis AB itu sepanjang berapa, bebas ya, secukupnya kertas yang ada ya. Tuh. Oke, sudah. Langkah yang kedua yaitu kalian buat busur lingkaran berpusat di titik B sehingga memotong perpanjangan AB di titik B. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat ya. Jadi AB tadi diperpanjang ya, kita buat garis putus-putus sampai di titik B aksen di situ. Perpanjangannya juga bebas ya. Kemudian kita buat busur lingkaran dengan pusat titik B. Artinya berarti jangka itu kan ada dua kaki jangka ya, yang ada jarumnya dan yang ada pensilnya. Nah, yang ada jarumnya itu letakkan di titik B ya, letakkan di titik B. Kemudian lebar jangkanya itu kalian sesuaikan sendiri, jadi bebas, kalian sesuaikan sendiri ya. Nah, saya beri contoh di sini. Dari busur lingkaran tadi akan memotong di titik A dan di titik B aksen ya. Titik B aksen tadi
didapatkan dari hasil perpotongan busur lingkaran dengan perpanjangan garis yang sudah kalian buat. Oke, sampai langkah ini sudah jelas ya. Oke, kemudian langkah berikutnya yang ketiga. Di sini kan ada titik perpotongan yaitu titik A dan titik B. Nah, selanjutnya titik A dan B aksen ini kalian gunakan sebagai pusat lingkaran. Kalian buat dengan jari-jari yang antara di titik A dan titik B aksen, jari-jari lingkarannya harus sama atau lebar jangkanya harus sama. Nah, kita buat seperti ini. Dari berpusat di titik A, buat busur lingkarannya akan terbentuk seperti ini. Kemudian setelah itu kita pindah dengan pusat titik B aksen. Lebar jangka tidak boleh berubah. Ya. Oke. Nah, akan muncul busur lingkaran seperti ini. Nah, kita lihat di situ. Kita lihat di sini busur lingkaran tadi yang kita buat dengan pusat titik A menghasilkan busur lingkaran yang di sini, dan dengan titik pusat B aksen menghasilkan busur lingkaran di sini ternyata berpotongan di satu titik. Ya, kita beri nama di sini adalah titik C. Ya, nah perpotongan busur lingkaran ini kemudian kita tarik garis, kita hubungkan dari B tadi awal pusat di sini ya. Oke, dari B ke C. Oke. Nah, maka sudut ini akan terbentuk sudut yang besarnya 90 derajat. Apakah hanya dengan cara ini kita bisa membuat sudut atau melukis sudut 90 derajat? Nah, ternyata tidak. Ada cara yang lain, kalian nanti bisa memilih boleh pakai cara ini atau boleh menggunakan cara yang lain ya. Cara yang lain salah satunya kita saksikan pada video berikut ini. Move on to the construction of a 90-degree diamond. I'm thinking for 90 degrees as a halfway point between 60 degrees and 120 degrees. So if I bisect the angle between those two, then I will end up with a 90-degree diamond. We begin at a number construction mass for 120-degree diamond. So I begin by putting the tip of the compass to the point A, creating a semicircle backwards, moving to this point, and creating a half because that's a semicircle that is a 60-degree arc. And I move the tip of the compass to this point and create a arc behind the first one. And this is my 120. So I have 120 degrees here and 60 degrees here. My aim now is to accept the angle between the 120-degree mark and the 60-degree mark. So I'm moving the compass up a bit, create an arc above, about halfway between, move it to the other end that I'm interested in, create a new arc which does the first one. And now if I connect a line straight from the point A up. Oke. Itu adalah cara lain melukis sudut 90 derajat, constructing angles ya, selain tadi yang sudah kita bahas ya. Hanya cara ini itu harus melalui melukis sudut 60 derajat dulu dan 120 derajat terlebih dahulu ya. Kalian bebas boleh memilih menggambar 90 derajat dengan cara ini atau cara sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke melukis sudut berikutnya, sudut istimewa berikutnya yaitu sudut 60 derajat ya. Langkah-langkahnya bersama seperti tadi, buat dulu garis AB, panjangnya juga bebas ya. Sini garis AB. Kemudian kalian buat busur lingkaran berpusat di titik A di sini dengan jari-jari AB.
Jadi pastikan dulu ya, di sini misalkan di titik A, kaki jangka yang ada jarumnya di A, kemudian yang ada pensilnya satu kaki jangka yang lain di titik B. Ya. Kemudian kalau sudah, kalian buat busur lingkaran dengan pusat titik A. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Berikutnya dari titik A, kemudian sekarang dengan jari-jari yang sama, jadi lebar jangkanya tidak boleh diubah. Kita buat busur lingkaran, sekarang berganti dengan pusat titik B. Ya, maka akan menghasilkan busur lingkaran seperti ini. Nah, busur lingkaran yang kalian buat tadi akan berpotongan di satu titik. Kita beri nama dengan titik C. Nah, dari titik C ini hubungkan ke titik A. Ya, kita hubungkan dengan titik A. Nah, maka di sini akan terbentuk sudut BAC atau sudut CAB itu besarnya adalah 60 derajat. Ini salah satu cara juga. Nah, sekarang kita saksikan cara yang lain. Ya, hampir sama, tapi mungkin kalian akan lebih paham dengan video berikut ini. Ini juga cara yang lain untuk melukis sudut 60 derajat. Ya, kuncinya hampir sama, lebar jangka tidak boleh diubah antara busur lingkaran yang awal dibuat yang berpusat di titik A dan busur lingkaran yang dibuat dengan pusat titik yang ada di sini. Ini lebar jangka tidak boleh diubah. Itu kuncinya kalau akan melukis sudut 60 derajat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan untuk melukis sudut istimewa yang lain 45 derajat dan 30 derajat, nah, kita akan menyaksikan bagaimana cara membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Karena ini adalah syarat untuk bisa melukis sudut 30 derajat dan 45 derajat. Yaitu yang harus kalian kuasai dulu adalah membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Kita saksikan bersama-sama cara membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Di sini sebelumnya ditampilkan sebuah sudut yang besarnya 80 derajat. Ini contoh ya, 80 derajat. Kalau kalian mencoba di rumah boleh dengan besar sudut berapapun. Ini sebagai contoh saja, dibuat sudut 80 derajat. Sebelum mulai melukis sudut, pastikan jangkanya tidak longgar ya. Ini
adalah cara membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Nah, mungkin ada yang bertanya, di sini ada busur lingkaran, ya, yang tadi tidak dibahas di video ini, diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari kalian harus membuat busur lingkaran terlebih dahulu dengan pusat titik A. Lebar jangkanya seberapa? Lebar jangkanya bebas, ya. Bebas itu kalian sesuaikan, jangan terlalu lebar juga, karena kalau terlalu lebar sudutnya bisa sampai di sini nanti. Ya, kalian sesuaikan lebar jangkanya secukupnya, ya. Kalian buat busur lingkaran terlebih dahulu di sini. Nah, kalau sudah kan ada dua titik perpotongan ya, di sini dan di sini. Nah, berikutnya tadi sesuai dengan video tadi, kalian buat busur lingkaran dari titik perpotongan ini dan dari titik perpotongan di sini. Kalau ini lebar jangka tidak boleh berubah. Itu cara membagi sudut menjadi dua bagian sama besar, yang merupakan prasyarat untuk kalian bisa melukis sudut 60 derajat dibagi dua jadi 30 derajat dan sudut 45 derajat. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke melukis sudut berikutnya, yaitu melukis sudut 45 derajat. Diperoleh dari mana sudut 45 derajat? Nah, diawali dulu nomor 1, kalian melukis sudut 90 derajat. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian nah, kita buat dulu mengulangi langkah 90 derajat tadi. Oke, ini adalah melukis sudut 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana melukis sudut 45 derajat? Kita perhatikan langkah yang kedua, yaitu buat busur lingkaran dengan menggunakan jangka dari titik A sini, ya, dari titik A yang memotong garis AC, nanti memotong garis yang vertikal ini AC, dan memotong garis AB, garis yang horizontal di titik Q. Ya, kita buat busur lingkaran, lebar jangkanya bebas, ya. Nah, akan menghasilkan seperti ini, ya, berpotongan. Busur lingkarannya memotong garis AC di titik P di sini dan memotong garis AB di titik Q. Nah, selanjutnya tadi masih ingat ya langkah membagi sudut menjadi dua bagian sama besar, yaitu kita buat busur lingkaran dari titik P dan dari titik Q. Lebar jangkanya atau jari-jari lingkarannya harus sama, ya. Kita saksikan akan menghasilkan seperti ini, dari titik P kemudian dari titik Q. Nah, busur tadi akan berpotongan di satu titik, yaitu di titik R. Kemudian dari titik R ini kita hubungkan ke titik A, ya, awal tadi, yaitu titik A. Nah, maka akan terbentuk sudut 45 derajat. Oke, ini cara melukis sudut 45 derajat. Semoga tidak ada kesulitan ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang melukis sudut 30 derajat. Ini video untuk melukis sudut 45 derajat. Sama dengan tadi ya, caranya sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan melukis sudut 30 derajat. Nah, mungkin kalian sudah bisa menebak 30 derajat itu berarti harus sampai dulu yang kalian lukis. Ya, betul, yaitu kalian harus melukis dulu sudut 60 derajat, ya. Oke. Kita lukis dulu sudut 60 derajat dengan langkah-langkah yang sudah tadi kita bahas, tapi untuk semakin memperdalam lagi kita saksikan
ya, cara melukis sudut 60 derajat. Nah, ini ya sudut 60 derajat. Kita buat dulu, kemudian kita bagi menjadi 2. Ya, caranya sama dengan melukis sudut 90 derajat dibagi 2, yaitu kita buat busur lingkaran dengan pusat titik A, ya, sampai dia memotong kaki sudut AC di titik P dan memotong kaki sudut AB di titik Q. Udah ya. Berikutnya kita akan buat busur lingkaran dari P dan dari Q dengan jari-jari yang sama atau dengan lebar jangka yang sama. Ya, dari P dan Q lebar jangkanya harus sama. Oke. Akan menghasilkan busur lingkaran seperti ini dengan pusat titik P. Kalau dengan pusat titik Q akan menghasilkan busur lingkaran seperti ini. Ini busur lingkarannya akan berpotongan di titik R. Kemudian dari titik R kita hubungkan ke A. Maka akan terbentuk sudut yang besarnya 30 derajat. Kita saksikan videonya untuk melukis sudut 30 derajat. Let's move on to the construction of the 13 degree. Now, a 13 diameter is just like half of 60 degrees. So if I can set a 60 degree diameter, then I have created the 13 degree diameter. So assume that I already have a 60 degree diameter. What I would need to do is to put the tilde numbers to the top of the diameter, open it up a bit, and create an arc half in between. Move the numbers to the bottom of the diameter, create an arc which does the first one. And know if I connect a line straight through from the middle? No. Oke. Ini adalah cara melukis sudut 30 derajat. Intinya sama, ya. Harus membuat dulu sudut 60 derajat, ya. Sudut 60 derajat kalau pada video ini itu yang di sini. A kalau kita hubungkan dengan titik merah di sini akan menghasilkan sudut 60 derajat. Kemudian dibagi 2 dengan teknik yang sama dengan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, ya. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita hari ini, yaitu melukis sudut 90 derajat, 60 derajat, kemudian membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama besar, melukis sudut 45 derajat dan 30 derajat. Nah, kalian bisa coba di rumah. Kemudian hasilnya nanti kalian fotokan, kemudian kalian kirimkan ke nomor WA Bu Novi yang kemarin sudah Bu Novi sampaikan di live streaming sebelumnya.